Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TW yang lagi panas-panasnya saat ini, yaitu terkait pengkhianatan Surya Paloh ataupun Anies Baswedan terhadap Demokrat. Jadi diksi ini saya pakai karena Demokrat sendiri mengatakan bahwa Surya Paloh dan Anies Baswedan adalah pengkhianat koalisi. Jadi ceritanya ini lagi rame-ramenya dan lagi panas-panasnya terkait masalah itu, dan Demokrat jelas tidak terima. Kemudian Demokrat secara resmi menyatakan kemunduran dirinya dari koalisi perubahan dengan statement bahwa sebenarnya yang mundur dan membubarkan koalisi ini itu adalah Anies dan Surya Paloh sendiri, karena dengan tanpa omongan, tanpa pembicaraan, tanpa diskusi, itu langsung mencalonkan Cak Imin sebagai cawapresnya. Hal ini diperkuat lagi dengan harapan-harapan yang sudah setahun ini, di mana sejak pertama kali Anies Baswedan itu ingin menggait AHY untuk menjadi cawapresnya. Dan yang paling kuat sebenarnya di tanggal 25 Agustus kemarin itu Demokrat atau AHY dikirimi sebuah pesan singkat dengan tulisan tangan yang isinya menurut Demokrat itu mengajak, kemudian menetapkan AHY itu menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Dan suratnya seperti apa? Mari kita lihat. Jadi seperti ini ya, Mas AHY yang terhormat, semoga dalam keadaan sehat, tetap produktif, dan selalu dalam keberkahannya. Melalui pesan singkat ini, kami bermaksud menyampaikan harapan agar Mas AHY berkenan untuk menjadi pasangan dalam mengikuti Pilpres 2024. Teriring salam hormat Anies Baswedan. Tapi gini, setelah saya amati ya, di dalam surat ini itu sebenarnya masih ambigu atau setengah-setengah Anies Baswedan untuk menyatakan bahwa AHY itu akan dicalonkan atau digait untuk menjadi cawapresnya. Jadi diksi yang dipakai ini sebuah diksi keraguan, di mana diksi yang Anies Baswedan pakai itu adalah menyampaikan dari sini, di paragraf yang kedua itu menyatakan bahwa melalui pesan singkat ini kami bermaksud menyampaikan harapan agar Mas AHY berkenan untuk menjadi pasangan dalam mengikuti Pilpres. Jadi kata-kata bermaksud menyampaikan harapan itu saya menafsirkan bahwa Anies Baswedan ini memang akan selalu memberikan harapan saja, bukan menetapkan AHY ini menjadi seorang cawapres. Jadi sini menyampaikan harapan agar Mas AHY berkenan untuk menjadi pasangan. Jadi cuman harapan, bukan ditetapkan. Beda kalau seumpamanya Anies Baswedan itu menyatakan seperti ini. Melalui pesan singkat ini, kami bermaksud menyampaikan kepada Mas AHY untuk berkenan menjadi pasangan dalam mengikuti Pilpres tahun 2024 nanti. Itu jelas. Ya, jadi jelas menyampaikan kepada AHY untuk menjadi pasangan, itu jelas. Di sini diksinya itu menyatakan bahwa bermaksud menyampaikan harapan. Berarti kan sampai detik surat ini ditulis itu sebenarnya hanya harapan-harapan saja, di mana memang harapan besar dari AHY itu menjadi cawapres sejak pertama kali memang Partai Demokrat ini berkoalisi dengan Partai Nasdem. Itu harapan besarnya seperti itu.
ingin menjadi cawapres. Cuman di sini dalam surat ini saya sendiri menyatakan bahwa ini juga belum ada penetapan. Tapi kalau dari Demokrat sendiri merasa baper ya bahwa ini adalah sebuah keputusan ketetapan dari Anies Baswedan untuk disampaikan kepada Mas AHY untuk menjadi cawapresnya, itu saya pikir terlalu baper ya, karena mungkin bapernya apa ya, harapannya itu terlalu tinggi, akhirnya ketika ada surat yang di situ sebenarnya bukan sebuah menyampaikan keputusan kepastian akan menjadi diangkat menjadi cawapres, itu maka Demokrat serta merta menganggap bahwa itu sebuah surat eh, ajakan untuk menjadi cawapresnya. Jadi jelas. Jadi di sini diksinya bisa dicek ya, menyampaikan harapan. Jadi kan masih berharap terus untuk diberikan harapan. Kalau dalam pacaran itu kamu besok, bukan besok tanggal ini kamu akan saya nikahi, bukan. Nah, saya kalau dalam pacaran itu disurati kamu saya harapkan ke depannya. Jadi belum ada kepastian. Saya harapkan ke depannya untuk menjadi pasangan. Jadi belum ada kepastian. Tapi kalau ada kepastian, diksinya menyampaikan bahwa bermaksud menyampaikan sebuah keputusan kepada Mas AHY untuk menjadi pasangan. Itu jelas. Ini kan semuanya saya pikir memang suratnya ini masih mengambang. Jadi mengambangnya Anies Baswedan menyampaikan surat ini itu setengah-setengah. Kalau dipikir ya 75%. Belum 100% mengajak AHY untuk menjadi cawapresnya. Kenapa seperti itu? Kalaupun sudah menetapkan sejak awal AHY itu menjadi cawapres, maka sejak awal juga mereka akan menyampaikan. Ya, dan ini sebenarnya sudah membuat galau Partai Demokrat, karena sejak bulan-bulan kemarin itu Demokrat sudah menyatakan bahwa harus segera dideklarasikan, harus segera dideklarasikan. Ya, ini harapannya ya tidak mungkin dan tidak pasti bahwa AHY ini ketika nanti tidak dicawapreskan atau diangkat menjadi cawapres Anies, maka setelah itu kemungkinan besar bisa keluar. Dan ini sepertinya diantisipasi ya, diantisipasi oleh Surya Paloh. Akhirnya di menit-menit bulan-bulan akhir sebelum pendaftaran itu eh, ada peluang di mana PKB ini di dalam koalisi yang sudah terbentuk baru, yaitu koalisi Indonesia Maju, itu serasa disisihkan. Maka orang yang disisihkan ya ini ketika diajak yang mana sebelumnya orang yang disisihkan ini uh, berkeinginan untuk menjadi cawapres, maka ketika diajak ya langsung oke. Ini ilmu bisnisnya Surya Paloh juga main ini. Jadi ada yang galau tersisihkan ya, kalau pacaran itu gimana ini ingin menjadi suaminya, tetapi akhirnya masih mengambang. Jadi ada kepastian ya. Jadi ada kepastian lamaran dari Nasdem untuk menjadikan cawapres, maka juga Caimin PKB ini ya ya udah, yang penting saya menjadi cawapres, kan seperti itu. Jadi klop seperti itu. Dan ini dimanfaatkan. Kenapa seperti itu? Surya Paloh manfaatkan karena khawatirnya, dan kenapa Surya Paloh juga tidak segera mendeklarasikan. Khawatirnya seperti itu. Ketika nanti dideklarasikan dengan calon siapapun yang bukan AHY, maka kemungkinan besar AHY akan keluar dan Anies tidak jadi. Dan ketika ada peluang bahwa PKB ini bisa digait menjadi cawapres, maka Nasdem dan PKB ini sudah mencapai ambang batas presidensial threshold ya. Jadi sudah mencapai 20% kalau keduanya maju. Dan kalaupun AHY ingin keluar ataupun PKS ingin keluar ya tidak apa-apa. Yang jelas Anies sudah bisa maju.
ya bisa maju dan sudah bisa mendapatkan tiket untuk menjadi cawapres. Soal menang ya tinggal mereka nanti strateginya bagaimana, dan itu seperti itu. Terus bagaimana pandangan Anda tentang Partai Demokrat ke depannya? Saya pikir Partai Demokrat ke depannya juga kalaupun bergabung dengan Gerindra, saya pikir itu kemungkinan cuma 20% kalau bergabung dengan Gerindra. Ataupun bergabung dengan PDIP yang kemarin sudah menyatakan bahwa PDIP AHY ini adalah salah satu dari cawapres atau list daftar cawapres yang diinginkan oleh PDIP. Tapi kemungkinan untuk gabung dengan PDIP pun sebenarnya 25%. Terus kemana nanti Demokrat ini akan berlabuh? Saya pikir kejadiannya akan sama di tahun 2014 ataupun 2019. Mereka akan berada di luar koalisi. Jadi tidak berada di koalisi manapun seperti itu. Karena untuk bergabung dengan koalisi yang lain pun sebenarnya di bulan-bulan ini juga saya pikir terlalu apa ya, cepat atau terlalu mepet juga. Ada berita yang menyatakan bahwa P3 akan berlabuh, akan pergi dari PDIP, kemudian bergabung eh, dengan Demokrat dan PKS. Tapi itu kemungkinan kecil karena PKS sendiri sudah menyatakan bahwa masih tetap akan mendukung Anies Baswedan. Seperti itu. Ya, akhir-akhirnya saya pikir Demokrat akan seperti tahun-tahun sebelumnya, koalisi di luar koalisi manapun dan menjadi oposisi tunggal. Saya pikir seperti itu. Dan AHY ya harus sabar. Dan ini dipahami bahwa surat yang disampaikan Anies ini masih mengambang sekali kalau saya amati seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.